video kali ini, saya akan bahas mengenai prosedur pemeriksaan keuangan negara dan pidana terkait pelanggaran pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun tujuan dari pemeriksaan keuangan negara ini yaitu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahap-tahap dari pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan meminta dokumen dan mengakses seluruh data. Semua data yang disimpan di berbagai media, aset, dan juga tempat. Dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan dan yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan keuangan negara. Yang kedua, dalam pemeriksaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga yang bersangkutan itu berhak untuk melakukan penyergapan tempat penyimpanan uang, dokumen, barang, dan juga pengelolaan keuangan negara dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan ataupun badan yang lain yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan negara yang berwenang itu dapat meminta keterangan secara perorangan. Nah, permintaan keterangan secara perorangan ini dimaksudkan untuk memeriksa, untuk memperoleh ataupun melengkapi semua data-data yang ada sehingga pemeriksaan keuangan negara berjalan dengan lancar. Badan Pemeriksa Keuangan Negara ataupun badan-badan lain yang bersangkutan itu dapat memotret, merekam sebagai sampel ataupun alat bantu pemeriksaan. Dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dalam pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 23, pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1993 tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan negara. Adapun lingkup dari pemeriksaan BPK atau lingkup pemeriksaan keuangan negara itu ada 3. Yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan juga pemeriksaan dengan tujuan lainnya. Adapun ketentuan pidana terkait pelanggaran pengelolaan pemeriksaan keuangan negara adalah sebagai berikut. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dalam pasal 24 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta. 2. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dengan denda paling banyak 500 juta. 3. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dengan denda paling banyak 500 juta. Pada pasal 25 ayat 1 dijelaskan setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melampaui batas kewenangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 25 ayat 2, setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Pada pasal 26 ayat 1 disebutkan setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14